Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Filah yang dirahmati Allah, di video kali ini kita akan membahas sosok kepemimpinan dari masa Khalifah dinasti Abbasiyah. Beliau adalah Khalifah kedua pada dinasti Abbasiyah yang kelak akan menjadi gerbang utama kejayaan Islam pada masanya, hingga pada puncaknya pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Siapakah beliau? Mari kita simak. Yang dirahmati Allah, beliau adalah Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far al-Mansur memiliki nama asli adalah Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad al-Mansur. Beliau hidup di tahun 712 Masehi sampai 775 Masehi. Beliau adalah khalifah kedua Bani Abbasiyah. Beliau dilahirkan di Al-Humaimah, kampung halaman keluarga Abbasiyah, setelah bermigrasi dari Hijaz pada tahun 687 Masehi sampai 688 Masehi. Ayahnya bernama Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Ibunya bernama Salamah al-Barbariyah, wanita dari suku Barbar yang dulunya seorang budak. Abu Ja'far selalu mendapatkan anugerah kemenangan dalam setiap peperangan melawan Bani Umayyah dan kerusuhan-kerusuhan kaum pemberontak di dalam negeri dan dalam menekan Imperium Bizantium. Oleh karena itu, ia diberi gelar Al-Mansur atau orang-orang yang mendapatkan pertolongan Allah. Abu Ja'far al-Mansur menjabat sebagai khalifah kedua Bani Abbasiyah, menggantikan saudaranya Abu Abbas as-Saffah. Abu Ja'far al-Mansur adalah putra Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib yang juga saudara kandung Ibrahim al-Imam dan Abu Abbas as-Saffah. Ketiganya merupakan pendiri Bani Abbasiyah. Abu Abbas hanya memerintah dalam kurun waktu singkat, yakni 4 tahun. Oleh karena itu, ia kehilangan jati dirinya. Kehidupannya yang dikenal dalam sejarah pertama hanyalah sebagai pembasmi dinasti Umayyah. Abu Abbas as-Saffah meninggal tahun 754 Masehi dan digantikan oleh saudaranya Abu Ja'far al-Mansur. Ia dibaiat sebagai khalifah karena penobatannya sebagai putra mahkota oleh kakaknya Abu Abbas as-Saffah. Ketika itulah Abu Ja'far al-Mansur menjabat khalifah pada tahun 754 Masehi sampai 774 Masehi. Dialah sebenarnya yang dianggap sebagai pendiri dinasti Abbasiyah. Dia tetap melanjutkan kebijaksanaan Al-Saffah, yakni menindak tegas setiap orang yang menentang kekuasaannya, termasuk juga dari kalangan keluarga sendiri. Sifat dan watak Al-Mansur dikenal oleh penulis sejarah sebagai seorang politikus yang demokratis, pemberani, cerdas, teliti, disiplin, dan taat beribadah, sederhana, fasih dalam berbicara, sangat dekat dalam dan memperhatikan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, tidak akan mengherankan bahwa selama kurang lebih 20 tahun kekuasaannya, ia berhasil meletakkan landasan yang kuat dan kokoh bagi kehidupan dan kelanjutan kekuasaan dinasti Abbasiyah. Keadaan pemerintahan pada masa Khalifah Al-Mansur. Khalifah Al-Mansur adalah khalifah kedua dinasti Abbasiyah, sekaligus peletak dasar-dasar pemerintahan Bani Abbasiyah. Ketika awal Khalifah Al-Mansur berkuasa, Daulah Bani Abbasiyah masih dalam masa transisi dari kekuasaan Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah. Namun berkat strategi kepemimpinan ataupun pola pemerintahannya yang tergolong keras atau radikal, ia mampu melewati masa transisi tersebut dengan gemilang, dimulai ketika Abu Ja'far al-Mansur mengangkat dirinya menjadi khalifah bergelar Al-Mansur.
Pada mulanya, ibu kota negara adalah Al-Hashimiyah dekat Kufah. Namun, untuk lebih memantapkan dan menjaga stabilitas negara yang baru berdiri itu, Al-Mansur memindahkan ibu kota negara ke kota yang baru dibangunnya, yaitu Baghdad, bekas ibu kota Persia. Baghdad terletak di pinggir sungai Tigris. Khalifah Al-Mansur sangat cermat dan teliti dalam memilih lokasi yang akan dijadikan ibu kota. Ia menugaskan beberapa orang ahli untuk meneliti dan mempelajari lokasi. Dengan mengerahkan ratusan penelitian yang akhirnya memutuskan untuk membangun kota Baghdad, mengerahkan lebih dari 100.000 ahli. Ahli bangunan terdiri dari arsitektur, tenaga bangunan, dan lainnya. Kerja keras tim ahli bangunan dengan dana 3,88 juta dirham dikerjakan selama 4 tahun, berhasil secara gemilang membangun kota Baghdad yang unik dan megah. Kemudian kota Baghdad dijuluki Madinat As-Salam atau kota perdamaian. Kota Baghdad juga sebagai pusat intelektual. Terdapat beberapa aktivitas pengembangan ilmu, antara lain Baitul Hikmah, yaitu lembaga ilmu pengetahuan sebagai pusat pengkajian berbagai ilmu, dan juga pusat penerjemahan buku-buku dari berbagai cabang ilmu yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah periode 1, yaitu pada masa Khalifah Al-Mansur, kebijakan-kebijakan politik yang dikembangkan antara lain memindahkan ibu kota negara dari Damaskus ke Baghdad, memusnahkan keturunan Bani Umayyah. Ini maksudnya menyingkirkan seluruh keturunan Bani Umayyah dari birokrat dan pemerintahan, merangkul orang-orang Persia dalam rangka politik memperkuat diri. Abbasiyah memberikan peluang dan kesempatan yang besar kepada kaum Mawali. Kaum Mawali ini adalah kaum non-Arab. Menumpas pemberontakan-pemberontakan yang terjadi, menghapus politik kasta. Selain kebijakan di atas, langkah-langkah lain yang diambil dalam program politik adalah para khalifah tetap dari Arab, sementara para menteri, gubernur, panglima perang, dan pegawai lainnya banyak diangkat dari golongan Mawali. Kota Baghdad ditetapkan sebagai ibu kota negara dan menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, dan kebudayaan. Ilmu pengetahuan. Abu Ja'far Al-Mansur sangat sadar akan pentingnya ilmu pengetahuan untuk sebuah peradaban. Ia memahami bahwa sebuah kekuasaan tidak akan kokoh tanpa didukung oleh ilmu pengetahuan. Karena ilmu yang bermanfaat adalah pilar amal kebaikan serta sumber dari kehidupan yang bermakna. Oleh sebab itu, dalam konteks inilah kita akan memahami Al-Mansur, seorang khilafah yang sangat memperhatikan ilmu agama dan ilmu dunia secara seimbang. Sangat tidak mengherankan jika Al-Mansur sangat memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan agama, karena beliau adalah salah seorang yang sangat paham ilmu agama. Suatu ketika, beliau pernah berkata kepada Imam Malik yang saat itu menjadi imam penduduk Madinah, "Wahai Imam Malik, engkau sangat mengetahui bahwa saat ini tidak ada yang lebih memahami ilmu agama dengan baik kecuali engkau dan aku. Engkau juga akan mengetahui betapa aku sibuk mengurusi rakyat. Oleh sebab itu, aku sangat berharap jika engkau menulis sebuah buku yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan kriteria seperti ini." Lalu Imam Malik pun mengomentari perkataan Al-Mansur, "Sungguh beliau telah memberikan inspirasi padaku bagaimana menulis." Setelah Imam Malik selesai menulis buku tersebut, beliau memperlihatkannya kepada Al-Mansur. Saat itu Al-Mansur sangat menginginkan agar buku tersebut menjadi sumber undang-undang negara serta digunakan di lembaga-lembaga peradilan negara. Seandainya saat itu Imam Malik tidak menolaknya, maka niscaya buku itu telah menjadi undang-undang. Masanya, karya sastra dan ilmiah di dunia Islam mulai muncul dalam kekuatan penuh, didukung toleransi terhadap orang-orang Persia dan kelompok lain. Walau Khalifah Bani Umayyah Hisham bin Abdul Al-Malik telah mengambil praktek peradilan Persia, itu tak sampai masa Al-Mansur jika sastra dan ilmu pengetahuan Persia sampai mendapat penghargaan yang sebenarnya di dunia Islam. Munculnya syu'ubiyah di antara sarjana Persia terjadi selama masa pemerintahan Al-Mansur sebagai akibat hilangnya sensor atas Persia. Syu'ubiyah merupakan gerakan sastra
antara orang Persia yang menunjukkan kepercayaan mereka bahwa seni dan budaya Persia lebih tinggi daripada Arab. Gerakan membantu mempercepat munculnya dialog Arab dan Persia pada abad ke-8 Hijriah. Adapun yang terakhir, wafatnya Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far al-Mansur meninggal pada tahun 775 Masehi dalam perjalanan ke Mekah untuk berhaji. Beliau dimakamkan entah di mana di sepanjang jalan dalam salah satu ratusan nisan yang telah digali untuk menyembunyikan badannya dari orang-orang Umayyah. Kedudukannya sebagai khalifah digantikan oleh putranya yang bernama Muhammad bin Mansur al-Mahdi atau lebih dikenal dengan sebutan al-Mahdi. Inilah tadi sahabat fillah kepemimpinan dari Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Semoga kita dapat meneladani dan mengambil pelajaran dari beliau. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel kami dan klik tombol loncengnya. Jazakallahu khairan khasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.